Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Akbar, yang mana pada hari ini saya akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species, di mana buku ini ditulis oleh Charles Darwin yang memiliki 14 chapter di dalamnya. Nantinya chapter ini akan kita bahas sama-sama, yang nantinya akan dibahas masing-masing 2 chapter per kelompok. Tanpa berwaktu lama lagi, saya persilakan untuk kelompok 1 membahas chapter 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Aisyah, Fatmawati Rozak, Paradiba, dan Karisa Clara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview dengan judul On the Origin of Species dengan chapter 1 dan 2. Untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya akan langsung pembahasan materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Kepada para Diba, bisa slide selanjutnya. Chapter 1 yang berjudul Keragaman dalam Pembudayaan. Dalam bab ini jelaskan bahwa ras hewan dan tumbuhan budidaya buah tangan manusia adalah hasil pembiakan domestik bergenerasi-generasi dari makhluk leluhur. Untuk pencapaian tujuan pembudayaan manusia telah memanfaatkan kemunculan yang seolah tanpa batas pada hampir semua makhluk hidup. Bila kita bandingkan individu-individu dalam satu varietas atau subvarietas tumbuhan atau hewan yang sudah lama dibudidayakan, maka salah satu hal yang paling cepat menarik perhatian kita adalah bahwa mereka lebih berbeda satu sama lain daripada individu. Individu, spesies, atau varietas apapun dalam keadaan alami. Selanjutnya, tumbuhan yang berasal dari biji-bijian dalam buah yang sama atau anak-anak hewan yang induknya sama terkadang amat berbeda satu sama lain. Biarpun keturunan dan induknya seperti kata Muller, menghadapi kondisi hidup yang persis atau sama itu menunjukkan betapa pentingnya pengaruh langsung kondisi hidup dibanding hukum-hukum reproduksi. Pertumbuhan dan perwarisan sifat, karena apabila kondisi hidup berpengaruh langsung, jika terdapat keragaman di antara keturunan, maka semuanya barangkali bakal beragam dengan cara yang sama. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan, ternyata domba dan babi putih bisa sakit karena tumbuhan tertentu, sementara yang berwarna gelap tidak apa-apa. Dan kita tahu ada sifat yang saling terikat. Anjing yang tidak berambut juga punya gigi tak sempurna. Pada merpati yang kakinya berbulu, di antara jemari kakinya ada selaput kulit. Korelasi satu sifat dengan sifat lain yang tampak tak berhubungan pasti berarti bahwa sifat-sifat makhluk hidup dapat diwariskan. Jadi keragaman ciri tak bisa hanya disebabkan oleh kondisi lingkungan ataupun pemakaian tumbuhan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karisa Clara. Kepada Karisa saya persilakan. Terima kasih Aisyah, mohon maaf sebelumnya saya off-cam dikarenakan jaringan. Selanjutnya itu tentang sifat terwariskan pada ras-ras domestik. Di antara individu-individu yang menghadapi kondisi yang sama, muncul penyimpangan yang amat langka akibat perpaduan berbagai penyebab yang tak biasa pada induk. Misalnya muncul pada satu di antara beberapa juta individu, dan penyimpangan itu muncul lagi pada keturunannya. Maka, berdasarkan hukum peluang saja kita hampir terdorong mengaitkan kemunculan kembali penyimpangan itu pada perwarisan sifat. Bila penyimpangan-penyimpangan struktur yang ganjil dan langka ini saja sungguh-sungguh bisa diwariskan, maka penyimpangan yang kurang ganjil dan lebih lazim boleh dianggap dapat diwariskan juga.
Cara yang benar untuk memandang keseluruhan persoalan kiranya adalah dengan menganggap perwarisan semua sifat berbagai asas dan tak diwariskan sifatnya adalah sebagai kelainan. Slide selanjutnya. Bila kita coba perkirakan jumlah perbedaan struktur di antara ras-ras domestik dalam satu spesies, maka kita segera dilanda keraguan, karena tak mengetahui apakah mereka semua keturunan satu atau beberapa spesies leluhur. Jika dapat ditunjukkan bahwa Greyhound, Bluehound, Terrier, Spil, dan Bulldog yang kita ketahui dapat mempertahankan ciri-cirinya sepanjang garis keturunan mereka adalah keturunan satu spesies, maka fakta itu bakal sangat besar dampaknya karena membuat kita ragu akan kekekalan spesies-spesies alami yang amat mirip satu sama lain. Contohnya berbagai spesies rubah di segala penjuru dunia. Selanjutnya. Beberapa penulis menggunakan istilah variasi dalam pengertian teknis yang mengisyaratkan modifikasi langsung karena kondisi fisik kehidupan. Dan variasi dalam pengertian ini dianggap tidak diwariskan. Tetapi siapa yang dapat mengatakan bahwa kondisi kerang yang kerdil di perairan Payau Baltik atau tumbuhan kerdil di puncak Epil atau bulu binatang yang lebih tebal dari jauh ke utara tidak tahu dalam beberapa kasus diwariskan setidaknya untuk beberapa generasi. Sekali lagi, kami memiliki banyak perbedaan kecil yang dapat disebut perbedaan individu, seperti yang diketahui sering muncul pada keturunan dari orang tua yang sama atau yang mungkin dianggap telah muncul dari yang sering diamati pada individu. Perbedaan individu ini umumnya mempengaruhi apa yang oleh naturalis dianggap sebagai bagian yang tidak penting. Tetapi saya dapat menunjukkan dengan katalog fakta yang panjang bahwa bagian-bagian yang harus disebut penting, baik dilihat dari sudut pandang fisiologis atau klasifikasi, kadang-kadang berbeda pada individu dari spesies yang sama. Satu ciri paling mencolok pada ras-ras domestik kita adalah bahwa kita dapati adaptasi mereka bukan demi kepentingan hewan atau tumbuhan itu sendiri, melainkan demi kesukaan atau manfaat bagi manusia. Sekian, saya kembalikan kepada Ais. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatmawati. Kepada Fatmawati, saya persilakan. Baiklah, seleksi melalui pembiakan. Sebagaimana bila kita membandingkan ras-ras tanaman pertanian, pangan, buah, dan bunga yang paling berguna bagi manusia pada berbagai musim dan untuk berbagai keperluan atau dipandang cantik di mata manusia, maka kita harus memandang lebih jauh daripada sekedar kecenderungan untuk beragam atau variabilitas. Tidak bisa kita anggap bahwa segala ras mendadak muncul sempurna dan seberguna yang kita lihat sekarang. Bahkan pada beberapa kasus kita tahu bahwa bukan seperti itu riwayat mereka. Para pembudidaya biasa berbicara mengenai susunan tubuh hewan sebagai sesuatu yang cukup bisa diubah dan bisa mereka bentuk sesuka hati. Kuncinya adalah kemampuan seleksi akumulasi manusia. Allah memberikan serangkaian variasi manusia, mengumpulkannya menuju arah tertentu yang berguna baginya. Manusia nyaris tak dapat menyeleksi, kecuali dengan susunan susah payah penyimpanan apapun selain yang bisa dilihat dari luar. Dan manusia memang jarang memperhatikan apa yang ada di dalam. Manusia tidak dapat menyeleksi selain terhadap variasi yang awalnya diberi dalam kadar kecil oleh alam. Para pembiak terkemuka melakukan seleksi berencana dengan tujuan mendapatkan bentuk tertentu untuk membuat ras atau subras baru yang lebih unggul daripada yang sudah ada. Oke, kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Paradiba. Kepada Paradiba, saya persilakan. Seleksi tanpa sadar. Untuk keperluan manusia, yang lebih penting adalah sejenis seleksi, yang boleh disebut seleksi tanpa sadar.
dan terjadi karena semua orang berusaha memiliki dan membiarkan individu-individu hewan terunggul. Jadi, seorang yang berniat memelihara anjing ras tertentu saja mencoba memelihara anjing-anjing terbaik, dan sesudahnya membiarkan anjing-anjing terbaiknya. Tapi dia tak berniat atau berharap mengubah ras itu untuk seterusnya. Namun, saya tidak bisa meragukan bahwa proses itu yang berlangsung terus-menerus selama berabad-abad bakal memperbaiki dan mengubah ras apapun. Di antara segala penyebab perubahan itu, saya yakin bahwa pengumpulan melalui seleksi baik diterapkan secara berencana dan lebih cepat atau secara tak utama. Bab 2. Keragaman di alam. Dalam bab ini dijelaskan perluasan mekanisme variasi yang kita lihat di antara makhluk hidup domestik kepada kecenderungan beragam yang ada di alam. Akan kita lihat bahwa variasi antar individu adalah bahan mentah yang memunculkan berbagai varietas dalam satu spesies, yang dapat tumbuh menjadi spesies baru yang terpisah. Pernah dipertanyakan mengenai apakah penyimpangan struktur yang cukup besar dan tiba-tiba muncul seperti yang sesekali kita lihat pada makhluk hidup domestik, terutama tumbuhan, pernah terus bertahan dalam keadaan alami. Banyak perbedaan kecil yang muncul di antara keturunan induk yang sama, atau diduga muncul dengan cara itu karena nanti ada di individu-individu spesies yang sama yang menghuni tempat yang sama, bisa dianggap sebagai perbedaan individual. Kiranya tak terbayangkan bahwa percabangan syaraf-syaraf utama di dekat ganglion besar pusat pada suatu serangga bisa beragam dalam spesies yang sama. Mungkin terpikir bahwa perubahan macam itu hanya dapat terjadi secara berangsur-angsur. Namun, para peneliti telah menunjukkan adanya keragaman pada percabangan syaraf utama pada kokus, yang bisa disamakan dengan percabangan acak pada pohon. Perbedaan individual adalah yang paling penting bagi kita karena seringkali bisa diwariskan, sebagaimana pasti yang diketahui semua orang. Dan perbedaan individual menyediakan bahan untuk dikumpulkan akibat seleksi alam, yang bekerja seperti manusia yang mengumpulkan perbedaan-perbedaan individu ke arah manapun pada makhluk hidup domestik. Hampir semua bagian pada setiap makhluk hidup terkait dengan kondisi hidupnya yang rumit, sehingga terkesan mustahil bahwa bagian manapun bisa tiba-tiba muncul dengan berbentuk sempurna. Ibarat manusia menciptakan mesin yang rumit dalam keadaan langsung sempurna. Terima kasih, saya kembalikan ke Aisyah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan kepada peserta diskusi yang ingin bertanya. Saya persilakan. Izin bertanya, kelompok 1. Ya, Saudari Risma, dipersilakan. Oke, mungkin tadi kan pada slide yang ada sifat terwariskan pada ras-ras domestik. Nah, di situ tadi ada teman-teman bilang di antara individu-individu yang menghadapi yang sama muncul penyimpangan yang berasal dari induknya dan juga ini bisa diturunkan kepada keturunannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini penyimpangan yang dimaksud di sini tuh penyimpangan yang seperti apa? Terus mungkin bisa diberikan contoh dari penyimpangan itu. Ini tuh pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Risma. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Izin bertanya. Ya, Saudari Nurasana, dipersilakan. Dari pemaparan tadi di PPT itu ada kalimat yang menyatakan bahwa para pembiak melakukan seleksi berencana dengan tujuan mendapatkan bentuk tertentu untuk membuat ras atau subras baru yang lebih unggul dari yang sudah ada. Nah, bagaimana sih cara para pembiak itu melakukan seleksi berencana itu? Contoh cara seleksi berencananya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Nurasana dan Saudara Risma. Pertanyaan akan dijawab setelah kita melakukan pemaparan setiap kelompok. Jadi mungkin jawabannya akan dijawab pas kita selesai pemaparan dari 8 kelompok tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan tentang chapter 1 dan chapter 2. Dilanjutkan sekarang kelompok 2 yang akan membahas tentang chapter 3 dan 4. Kepada kelompok 2 dipersilakan.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bella Natalia, Mutiara Azahra, saya sendiri Nafsa Mubarokah, Tiara, Tuti, dan Tuti Koyunisa. Izinkan kami pada kesempatan ini memaparkan hasil review buku On the Origin of the Species pada chapter 3 dan 4. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materi pada chapter ketiga yang berjudul Perjuangan untuk Hidup, di mana pada tiap generasi organisme lebih banyak yang lahir daripada yang dapat didukung oleh sumber daya yang tersedia, sehingga timbul persaingan dalam upaya bertahan hidup di antara anggota spesies yang sama, dan dalam kadar lebih kecil di antara individu anggota spesies yang berbeda. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara. Pada Mutiara, dipersilakan. Dalam bab ini, Darwin menjelaskan bagaimana spesies yang berada diciptakan. Ada dua konsep yang menjelaskan, yaitu perjuangan untuk ekstensi dan seleksi alam. Darwin menduga bahwa perjuangan suatu organisme untuk ekstensi adalah bagian yang menentukan mengapa karakteristik beberapa spesies ada yang bisa bertahan dan ada yang punah. Banyaknya variasi spesies memungkinkan tumbuhan dan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Darwin memberikan contoh adaptasi paruh burung pelatuk yang memungkinkan mengumpulkan serangga untuk dimakan, struktur tubuh parasit yang memungkinkan menempel pada makanan organisme lain, dan kemampuan kumbang untuk menyelam ke dalam air untuk mengumpulkan makanan. Adaptasi ini menggambarkan bagaimana karakteristik unik dari organisme tertentu telah berkembang, kemungkinan mereka untuk berkembang di lingkungan spesifik mereka. Darwin menjelaskan bahwa adanya adaptasi yang menguntungkan ini adalah hasil dari seleksi alam. Next. Darwin menunjukkan cara-cara yang berbeda di mana perjuangan untuk ekstensi dapat terjadi di alam. Umumnya, spesies dengan populasi yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada spesies dengan populasi yang lebih kecil. Karena populasinya yang lebih besar membuatnya lebih kecil kemungkinan untuk dimusnahkan oleh mangsa dan lebih mampu mempertahankan jumlah yang besar melalui reproduksi. Anggota individu yang memiliki variasi menguntungkan akan memungkinkan mereka menghindari pemangsa, menahan perubahan iklim, dan bertahan dari bencana alam. Variasi yang menguntungkan dikombinasikan dengan reproduksi dapat menghasilkan perubahan spesies, menciptakan subspesies yang lebih siap untuk menangani lingkungannya. Darwin berpendapat kelangsungan hidup tidak terjadi secara kebetulan, sebaliknya itu adalah hasil dari variasi yang menguntungkan. Bab 4, seleksi alam atau kelestarian bagi yang paling sesuai. Keragaman ciri yang ada pada organisme memberikan kelebihan untuk bersaing dengan yang lain dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Yang paling sesuai punya peluang yang lebih baik untuk bertahan kimiawi dan berkembang biak, mewariskan ciri-ciri unggul mereka kepada generasi mendatang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Alam dapat meningkatkan kemungkinan suatu organisme untuk bertahan hidup dibandingkan organisme yang lain, dan karena variasi yang menguntungkan ini dapat diwariskan, mereka dapat dilestarikan di generasi yang mendatang. Sebaliknya, alam juga dapat membatasi spesies dengan tidak memberikan karakteristik yang menguntungkan pada mereka. Oleh karena itu, membuat spesies kurang mungkin untuk bertahan hidup dan menempatkan mereka pada resiko kepunahan. Darwin memberikan sejumlah contoh variasi yang dapat bermanfaat bagi organisme individu, diteruskan ke generasi berikutnya dan dilestarikan di masa depan spesies. Misalnya, serigala dengan tubuh yang lebih ramping dapat berlari lebih cepat dan karena dapat melarikan diri dari pemangsanya. Dan contoh yang kedua yaitu seekor burung yang dilahirkan dengan naluri untuk mengejar jenis mangsa yang lebih banyak
yang akan lebih mudah diperoleh daripada jenis